Terus ada yang namanya punch. Ada yang namanya punch down ya. Harusnya sih ya pas sudah masukin harusnya tuh dia bunyi pop gitu loh, tandanya yang tadi udah ketekuk dia ngembang sempurna. Aku harus gimana nih? Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya aku ngucapin banyak terima kasih sama kalian karena udah ngeklik video ini. Akhirnya aku bikin Woman Talk Part 2 ngebahas soal kewanitaan. Jadi buat kalian para laki-laki, kalau misalnya kalian menganggap ini konten vulgar atau apapun, kalian boleh quit dari video ini karena itu sama sekali nggak mengandung vulgar. Tujuan aku bikin video ini untuk mengedukasi wanita-wanita di Indonesia supaya lebih aware lagi soal kewanitaan, terus udah gitu nambah wawasan juga soal alat-alat apa aja sih yang bisa kita pakai sebagai wanita. Nah, sepertinya kalian juga udah tahu di video ini aku mau ngebahas soal apa, karena aku juga udah tulis di thumbnails dan juga di judul aku kalau aku mau ngebahas soal menstrual cup. Jadi menstrual cup bentuknya kayak gini, seperti kalian lihat tuh. Ini bentuk menstrual cup aku. Jadi aku kemarin beli menstrual cup ini lewat online, itu di Daily. Nih, ini di Daily, kalian bisa lihat sendiri. Ini aku beli harganya 175.000. Sebenarnya banyak banget. Kalau misalnya kalian cari di Tokopedia ataupun Shopee, menstrual cup itu banyak banget yang jual. Itu harganya juga beragam dari Rp10.000 sampai Rp400.000. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku pengen banget kalian lihat reaksi pertama aku pakai menstrual cup. And now let's move on to the video. Hi guys. Jadi ini adalah hari pertama aku menstruasi. Dan karena kemarin aku sempat ngebahas soal tampon, kali ini aku mau cobain yang baru, yaitu menstrual cup. Kayak gini tuh, ini menstrual cup. Ini sebenarnya aku pesan ukuran yang S. Kalian bisa lihat nggak, ini S. Ternyata datanya gede banget, nggak bayang yang L gimana. Langsung aja, ini first experience aku. Aku udah cuci tangan juga, udah cuci menstrual cupnya juga, dan aku mau bilang ini menstrual cupnya Lentur banget tuh. Dan di sini tuh kayak ada pengukurannya gitu loh, 15 mili, 7,5 mili. Nah, aku kan belum pernah pakai, jadi aku nggak tahu sih ini nanti bakal sebanyak apa darahnya di sini. Biasa kan kalau misalnya kita dapat menstruasi terus kita pakai Softex, apa namanya? Itu banyak banget kelihatannya kan. Nah, aku belum tahu. Jadi ya kita sama-sama belajar. Jadi menurut yang aku lihat, ini tuh cara pakainya kayak gini kan. Ini menstrual cup, ini ditekuk gini, terus dilipat dua gitu loh. Tuh, dilipat dua gini gitu. Dan dimasukin ke liang vagina kita. Let's try. Kasih air dulu kali ya. Bismillah. Jujur ini aneh banget masukin sesuatu. Sumpah. Harusnya sih ya pas sudah masukin harusnya tuh dia bunyi pop gitu loh, tandanya yang tadi udah ketekuk dia ngembang sempurna. Tapi kok kayak nggak ngembang guys, gimana nih? Aku harus gimana nih? Dia nggak ngembang nih. Kalau nggak ngembang berarti kan nggak bisa dong harusnya. Aduh, udah masuk terus dia nggak ngembang, terus ada darahnya. Belum berbau. Kita coba sekali
airnya terpasang dengan sempurna. Jadi itu setelah aku masukin kan dia nggak mekar kan, jadi itu aku puter, karena kan tadi kalian lihat kan dia tuh ada kayak buntutnya gitu kan, jadi buntutnya aku puter terus akhirnya menyesuaikan sama ukuran itu aku. Terus setelah aku cek ini udah bulat, nggak ada lagi yang bengkok, harusnya nggak tembus ya sesuai dengan klaim orang-orang. Lagi cabutnya gimana? I did it. Wanginya kayak darah aja gitu biasa. Bener, pemakaian kedua memang aku ngerasanya lebih gampang masuk. Guys, jadi udah hari keberapa ya aku pakai menstrual cup. Wah, aku lupa sih hari keberapa, keempat ya mungkin. Jadi ini memang udah akhir-akhir. Beberapa hari kemarin tuh aku nggak filming soal aku pakai menstrual cup karena menurutku ya udah kesehariannya kan cuma pakai buka, dan video ini tuh bakal aku bikin ada penjelasannya gitu di akhir. Jadi ini aku juga lagi pengen buka. Aku mau cuci tangan dulu, ada pengen buka. Aku sih belakangan udah berasa nyaman banget pakai menstrual cup ini, benar udah nggak berasa apa-apa nih, bahkan aku lagi keluarin bisa sambil ngobrol. Nah, kalian udah lihat kan reaksi aku dari siklus pertama. Aku pertama kali pakai menstrual cup dan aku nggak record siklus kayak kedua aku karena aku mau langsung masuk ke video penjelasan aku soal menstrual cup. Seperti yang kalian tahu, menstrual cup ini itu kan bahasa kebarat-baratan. Tapi kalau misalnya ke Indonesia ya ini sama aja kayak cangkir menstruasi. Nah, dia tuh bentuknya seperti ini, dia tuh corong seperti yang kalian lihat. Tapi corongnya nggak bolong. Dan ini tuh biasanya bahannya tuh terbuat dari karet, silikon, ataupun latex. Nah, fungsinya itu untuk menampung darah mens dan bukan menyerap karena dia bentuknya silikon, jadi dia benar-benar menampung darah mens kita. Nah, kalian udah lihat lah video-video aku gimana aku struggle pakainya pertama kali, terus gimana aku keluarinnya, terus aku mau bahas soal plus minusnya. Nah, jadi barang menstrual cup ini memang banyak plusnya, tapi nggak kenutup kemungkinan ada juga minusnya. Aku bahas yang plusnya dulu nih selama aku menjadi pengguna si menstrual cup ini. Yang pertama, dia itu tahan lama banget dan dia tuh ramah lingkungan karena kalian tuh jadi nggak harus menambah sampah di bumi ini, tapi kalian cuman cukup buang darah mens kalian aja tuh ke dalam kloset. Jadi kalian bisa membantu meringankan bumi ini dengan tidak membuang sampah. Terus udah gitu dia juga tahan lama. Kenapa? Karena satu menstrual cup ini itu tuh cukup digunakan oleh satu wanita dan bisa digunakan itu kurun waktu dari 1 tahun sampai 10 tahun. Kenapa 1 tahun sampai 10 tahun? Tergantung jenis-jenisnya juga nih menstrual cup yang kalian beli. Terus udah gitu cara perawatan si menstrual cup ini sendiri. Dia ini tuh kapasitasnya itu lumayan besar, tapi tergantung juga dari kalian tuh beli ukuran apa. Nah, aku beli ukuran yang S di Daily ini. Ini bisa menampung kurang lebih 15 sampai 20 mili. Jadi dia tuh udah ada ukurannya gitu guys di sini. Nah, tapi di sini tuh 15 ml, tapi 15 ml tuh kayak baru separohnya doang, baru sampai sini. Jadi kalau misalnya sampai kita lama banget ninggalin menstrual cup ini di dalam vagina kita, ini tuh bisa nampung 20 ml darah. Jadi menurut aku ini lumayan kapasitasnya. Kalau dibanding dengan tampon itu cuma bisa 7 mili aja. Kalau misalnya pembalut biasa ya tergantung, karena menurut aku pembalut biasa kan kalau misalnya kita sering pipis dan kita lihat oh udah penuh nih, kita langsung ganti gitu. Buat kalian perempuan yang masih menggunakan pembalut
please aku mohon banget sama kalian, jangan males buat sering-sering ganti pembalut. Karena aku udah pernah ngerasain males ganti pembalut tuh aku sampai iritasinya tuh bukan di vaginanya, tapi tuh di daging, di labia. Di labianya itu daging yang ada bulu-bulunya itu loh guys gitu. Jadi please buat kalian yang masih menggunakan pembalut, tolong dijaga kebersihannya, karena jangan sampai kelalaian kalian, kemageran kalian untuk ganti pembalut itu malah membahayakan diri kalian. Ada juga ini tuh bisa ditaruh di dalam vagina kita tuh 6-12 jam. Nah tergantung deh pokoknya sama darah kita. Jadi kita harus tahu nih berapa banyak darah kita biasanya keluar. Kalau misalnya kita sering ganti pembalut, kayak sehari bisa ganti 10 kali, nah kita harus cari ukuran tampon yang lebih besar. Atau kita juga sering membuang darah menstruasi. Kelebihan yang ketiga, itu tuh aku merasa semenjak pakai ini darah aku tuh jadi nggak bau, dan kewanitaan aku juga jadi nggak bau. Ya sebenarnya kita sebagai wanita itu tuh udah ada bau yang memang dari dalam tubuh kita tuh udah ada, semua kita tuh ada, nggak cuma wanita, laki-laki juga ada. Nah jadi kenapa aku bilang nggak bau? Jadi itu darahnya serasa seperti fresh aja gitu, karena kan darahnya nggak terkontaminasi sama udara. Jadi itu dia bener-bener masih fresh, darah yang keluar dari tubuh kita. Jadi aku merasa nggak bau amis, jadi bener-bener darah fresh aja. Keempat, menggunakan menstrual cup ini tuh bisa menjaga pH kewanitaan kita dan tidak merusak bakteri baik. Nah kenapa nih aku bilang nggak merusak bakteri baik? Sedangkan kalau misalnya kita pakai tampon, kita pakai pembalut, itu tuh sistemnya kan menyerap. Nah bakteri baik ini itu tuh bisa juga terserap juga sama si tampon dan si pembalut. By the way guys, aku bukan dokter, tapi sebelum aku buat sesuatu untuk YouTube aku akan research dulu, aku akan coba dulu untuk diri aku sendiri, baru aku berani share ke kalian. Jadi kalau misalnya menurut kalian aku masih ada salah, kalian boleh banget komen, tolong. Karena memang aku juga manusia, nggak luput dari kesalahan. Yang kelima yaitu lebih aman. Kenapa lebih aman? Nah, aku tuh merasa dulu aku pakai pembalut itu tuh bisa bikin daging-daging di sekitar kemaluan aku tuh kayak lecet, alergi ataupun gatal ya. Mungkin itu kesalahan aku juga karena aku males untuk ganti. Tapi setelah aku pakai ini, aku tuh benar-benar ngerasain kayak lagi dapet. Kekurangannya yang pertama, jujur aja ini buat kita perempuan awal-awal pakai itu tuh sulit banget digunakan, karena khususnya untuk perempuan yang belum pernah melakukan hubungan intim, ini tuh merasa aneh gak sih memasukkan sesuatu gitu ya ke dalam vagina kita tuh aneh banget kan, rasanya kayak something in my body gitu kan, jadi kayak merasa aneh banget. Jadi pemakaian pertama kali buat wanita yang belum melakukan, apalagi yang belum melakukan hubungan seksual, itu menurut aku aneh banget. Nah terus lebih berantakan. Nah kalau misalnya pertama kali pakai, pastinya kita tuh kan kayak nggak tahu kan harus gimana kan. Jadi pastinya aku bilang lebih berantakan karena waktu kita pasang dan waktu kita melepaskan si menstrual cup ini tuh kita agak sedikit panik. Terus udah gitu kayak menstrual cup pas kita tarik tuh darahnya bisa kececer gitu. Terus kita juga nggak punya kira-kira nih udah penuh apa belum ya gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya untuk wanita awam yang mau pakai ini, jadi kayak aku merasa kayak lebih berantakan. Terus yang ketiga, kekurangannya itu untuk kita pemakaian yang baru, pasti kita harus cari ukuran yang cocok. Nah, nggak bisa nih. Tapi aku sih seneng sih, aku baru pertama kali beli, aku langsung ngerasa cocok aja sama ukuran ini. Tapi aku bener-bener penasaran sama menstrual cup lainnya dengan merek-merek lainnya. Jadi kalau misalnya kalian ada rekomendasi menstrual cup yang oke, yang selama ini kalian udah pakai dan enak, kalian boleh rekomendasiin ke aku, nanti aku coba. Kalau misalnya kalian udah beli terus merasa kayak ukurannya kok nggak cocok ya, jadi kalian harus cari lagi ukuran yang cocok supaya kalian nyaman pakai menstrual cup-nya ini. Kekurangannya ini juga bisa menimbulkan alergi guys. Kenapa? Jadi tuh nggak cuman kayak silikon gini aja, tapi tuh ini tuh ada 3 macam bahan, tapi berbeda-beda ya. Jadi ini tuh aku beli yang bahannya MGS, Medical Grade Silicone. Jadi tuh dia khusus untuk medical punya. Ada juga yang terbuat dari latex. Nah biasanya tuh kita
ada yang alergi sama latex, tapi aku nggak tahu sih aku alergi latex atau enggak. Tapi aku kan belinya yang medical grade silikon. Dan terus udah gitu, menstrual cup ini tuh butuh banget perawatan ekstra. Jadi buat kalian yang kaum mager kayaknya agak susah, karena setiap sebulan sekali setelah kita menstruasi ini dianjurkan untuk di sterilkan. Cara sterilnya gimana? Direbus dengan air panas, tapi jangan terlalu lama karena bisa merubah bentuk dari silikon. Buat kalian juga ada yang nanya nih gimana cara pakainya. Cara pakainya itu ada banyak sebenarnya. Nanti aku bakal tampilin fotonya di sini biar kalian lihat. Jadi itu ada yang namanya C-fold. Jadi dia melipat begini berbentuk huruf C nih. Ini namanya C-fold nih. Bisa lihat. Ini C-fold. Terus jadi setelah C-fold ini, anggaplah ini lubang ya guys. Ini lubang vagina. Jadi C-fold ini setelah dilipat kita masukkan. Setelah kita masukkan nanti dia akan mengembang sendiri. Nah, dan terus bakal bunyi pop gitu. Ada yang namanya punch down ya. Punch down ini tuh kayak gini bentuknya. Tuh, dilipat. Jadi satu sisi kalian pegang kayak gini, terus dilipat nih. Tuh. Dilipat ke dalam, punch down gitu. Nah, jadi nanti bentuknya kayak gini. Terus dimasukin. Tlep gitu. Masukin terus. Nanti dia bakal pop sendiri. Terus lanjut ada yang 7-fold. Nah, 7-fold itu gimana? Ini kalian rekatkan kedua begini. Tuh, terus dilipat turun ke bawah. Kayak gini. Ini 7-fold namanya. Nah, ini juga dimasukkan. Jadi itu lebih kecil gitu kan, 7-fold. Terus ada lagi yang S-fold. Yang S-fold ini sih jarang ya. Aku juga belum pernah coba. Ini kayak semacam punch down. Jadi diturunin gini. Terus ininya dikecilin gitu, diturun. Jadi gini guys. Ini diturunin kan, gini. Terus ininya dilipat lagi. Terus dilipat lagi. Gitu, jadi kayak lebih kecil gitu terus dimasukin. Nah, kalian tanya aku pakai yang mana? Jujur di siklus pertama aku tuh kayak pakai yang C-fold. Jadi aku masukin begini, dilipat dua aja terus aku masukin. Itu rasanya jadi kayak kurang nyaman. Perut aku tuh jadi kembung, kayak ada angin yang dorong. Itu yang aku rasain ya guys kalau aku pakai C-fold. Kebetulan aku pakai menstrual cup ini 2 siklus. Jadi siklus kedua aku coba yang punch down, which is ujungnya itu jadi lebih kecil daripada yang C-fold. C-fold kan kayak gini nih ujungnya. Terus aku pakai yang punch down. Punch down itu yang begini, ujungnya kecil banget. Dan masukinnya tuh jauh lebih gampang banget. Dan selama aku pakai dua cara pakainya itu, dua-duanya nggak menimbulkan kebocoran. Bener-bener aku merasa nyaman pakai yang si punch down ini karena masukinnya gampang banget. Mungkin karena aku udah lebih mahir kali ya masukin si menstrual cup ini karena udah 2 kali pakai. Tapi aku lebih suka yang si punch down. Terus gimana caranya supaya kita tahu dia nggak bocor? Nah, caranya setelah kita masukin, entah mau pakai apapun itu, 4 cara yang tadi aku kasih tahu ke kalian yang pada umumnya semua wanita pakai di seluruh dunia ini, kita udah masukin. Ya dong, setelah itu kita cek aja pakai telunjuk satu. Kita melingkar, jadi tuh biasa aku masukin sampai sini, ininya tuh nggak aku masukin, jadi ngelebihin kayak gini. Terus aku bakal cek pakai satu telunjuk aku melingkar, kayak aku cek dulu nih dia udah pas apa belum semuanya. Nah, kalau misalnya aku merasa udah pas, udah selesai gitu aja. Biasanya 3-5 jam aku cek. Terus aku mau bahas nih gimana caranya kalau kita udah pakai dan pengen keluarin. Nah, posisinya kan dia udah kayak gini nih kayak gini nih, sisain ininya doang kan, Nih, ini ceritanya lubang kita ya. Kalian harus gunakan 2 jari kalian. Ini yang telunjuk dan ibu jari. Ini kalian biasanya ini kan kalau ditarik kurang bisa nih, kayak licin gitu kan. Kalian masukin dikit nih, masukin ibu jari kalian dikit yang paling bawah sama telunjuk agak gini sampai kalian bisa nge-grab ini nih, nge-grab yang paling bawah, nge-grab. Terus kalian tarik pelan-pelan. Tuh. Gitu. Tarik, abis itu keluar deh. Gampang kan? Gampang banget. Kayak
Easy banget guys pakai ini, dan ngeluarin ini kalian nggak usah takut, asal kalian nggak usah keluarin sampai puk gitu kan. Kalau kayak gitu kan darahnya kececeran dong. Tapi kalau misalnya kalian pakainya pelan-pelan, terus keluarinnya juga pelan-pelan, darahnya itu nggak akan kececeran. Jadi karena selama aku pakai 2 siklus ini, aku belum pernah sih darahnya sampai kayak muncrat gitu, nggak pernah. Gitu guys. Dan kemarin aku juga buka question and answer buat kalian yang pengen nanya di Instagram aku @jessiskajethis. Aku bikin kolom pertanyaan buat kalian di Instastory aku. Oke, ini dari Apriani Salsabila. Nanya, nggak apa-apa sih kak, sekalian pengen tahu apa sih gunanya menstrual cup kali ya. Gunanya kan kalian udah tahu sendiri nih, gunanya itu untuk menampung darah menstruasi dan mengurangi sampah yang ada di bumi ini. Oke, lanjut. Azizah Majid, susah dan sakit gak sih kak waktu dipakainya? Susah, untuk awal-awal susah karena kita butuh relax, butuh jangan tegang, karena kalau tegang otot vagina kita tuh jadi kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nggak tegang, itu gampang banget masukinnya. Sakit gak? Jujur aja waktu awal-awal aku pakai sakit sih enggak, cuman kurang nyaman karena aku merasa kayak belum pas kali ya. Jadi kayak aku nggak terlalu berani masukin lebih jauh gitu loh. Soalnya aku berpikir kayak, wah kalau gue masukin lebih jauh lagi ntar gue nggak bisa ambil, takut banget kan, nggak lucu kalau misalnya tiba-tiba gue pengen keluarin tapi nggak bisa dan harus ke objin, kan aneh banget cuman gara-gara hal kayak gitu. Nah, ditanya nih, perawan gimana pakainya? Nah, aku tuh mau jawab lebih ke objektif aja gitu loh, lebih ke pemikiran aku. Jadi ada beberapa wanita yang punya paham kalau misalnya perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual itu baru dianggap tidak perawan. Sedangkan wanita yang cuman berolahraga dan selaput darahnya robek itu tuh gak masalah, as long as kalian belum pernah melakukan hubungan seksual. Nah, ada juga beberapa wanita yang punya paham kalau misalnya mereka melakukan olahraga dan selaput darahnya robek itu menandakan udah nggak perawan lagi. Nah, itu balik lagi ke kalian, gimana pahamnya kalian, gimana kalian didoktrin sama keluarga kalian, pola asuh kalian dari keluarga kalian itu gimana. Itu yang bisa jadi tolak ukur kalian mau pakai menstrual cup atau enggak. Jadi menurut aku, kalau aku sih contoh wanita yang berpaham, seorang wanita nggak akan kehilangan keperawanannya selama dia belum melakukan hubungan seksual. Nah, kalau itu aku. Jadi kalau untuk perawan, aku balikin lagi nih pertanyaannya ke kalian. Nah, ada juga yang nanya nih, pakai itu bisa, dari Fanny Lucy, pakai itu bisa keluar tumpah gak Jess? Kalau mens kan keluar aja udah banyak kan, kayak keran air. Pakai ini bisa keluar tumpah nggak? Jujur aja sih tumpah sih enggak, selama kita melakukan aktivitas tuh nggak akan tumpah. Tapi kalau misalnya kita di dalam toilet kita nggak hati-hati untuk mencopot si menstrual cup ini tuh bisa kayak kececer gitu loh. Tapi kan aku selalu buka menstrual cup aku tuh di kloset, jadi aku duduk di kloset, jadi selama dia kececeran juga masih kececeran, langsung jatuh ke klosetnya itu sendiri. Dan kalau misalnya kalian punya darah menstruasi yang keluarnya kayak keran air, nah berarti kalian harus sering-sering nih, misalnya 2 jam sekali ngecek. Nggak ada salahnya kok untuk ngecek, tarik keluar kita punya menstrual cup. Nah lanjut, ada Kinat Lina, sakit gak Ci? Apa yang dirasain setelah pakai itu? Ada efeknya before after? Nah, kalau ditanya sakit atau enggak untuk siklus kedua itu sama sekali aku udah nggak ngerasa sakit dan nggak ngerasa ada something di perut aku yang kayak nahan gitu, kayak angin gitu, udah sama sekali nggak ada, karena mungkin aku sudah makin lebih paham gitu loh cara pakainya. Ada efek before after. Efek before afternya itu kan berarti ada sebab ada akibat. Kalau misalnya kalian melakukan segala sesuatu yang kalian nggak jaga, ya pasti ada akibatnya. Tapi kalau misalnya kalian jaga nih untuk pakai ini nih, dijaga baik-baik, dicuci baik-baik, itu sih menurut aku efeknya tuh nggak ada. Menurut aku ya,
karena aku juga ngerasain selama aku jaga kebersihan area kewanitaan aku, terus selama aku jaga kebersihan menstrual cup aku, menurut aku itu masih oke banget. Terus ada yang nanya dari VM3596, ini temen aku, sakit gak pakai itu? Pengen coba tapi takut. Nggak sakit. Sekarang aku udah gak sakit banget sih VM. Kamu boleh coba, tapi balik lagi ke kamu. Pokoknya kalau kita mau coba ini kalian harus relax. Terus ada dari Viola Yohamri, nyaman gak sih Ci pakainya, mesti berapa jam sekali dicuci? Nyaman banget, jujur nyaman banget, senyaman itu guys. Kayak berasa nggak lagi dapet kalau aku. Terus udah gitu kayaknya nggak berasa pakai apa-apa. Biasa kalau misalnya pakai menstrual pads yang kayak pembalut atau pakai tampon, kalau tampon tuh berasa emang nggak begitu berasa tampon, tapi tetap aja lah berasa kalau misalnya dia sudah mengembang kena darah mens kita tuh, jadi kayak ada kayak buletan gitu loh. Tapi kalau ini aku nggak ngerasain apa-apa. Oh, sama ditanya mesti berapa jam sekali dicuci. Nah, itu balik lagi ke kalian punya darah itu berapa banyak keluarnya. Terus ada lagi yang nanya Priscilia Angel, menurut Cici better pakai menstrual cup atau pembalut biasa? Kayaknya worth to try. Kalau menurut aku, sebenarnya tujuan utama aku pakai menstrual cup itu kan buat ngurangin sampah-sampah di bumi, karena aku lumayan sering ganti pembalut. Terus kayak gitu pembalutnya juga jadi kayak sampah kan. Nah, menurut aku ya lebih worth pakai menstrual cup ini. Kayak gitu dari Nova Anggraini. Oh, ini dari Cenova. Udah nyobain Jess, pengen coba tapi takut. Iya, Cek, aku udah nyobain. Gak usah takut, karena kalau menurut aku ya, udah berhubungan seksual kan, jadi kita udah biasa. Biasa. Maksudnya udah tau lah ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang vagina kita. Jadi menurut aku kalau misalnya pakai ini untuk pemula, aku saranin pakai yang ini nih, punch down. Jadi tuh dia lubang ininya kecil, jadi gampang masukin. Aku nggak akan menjawab pertanyaan yang nggak nyambung sama menstrual cup ya guys, karena ini lumayan mengganggu. Ada dari Hey Janice, nyaman nggak sih Ci? Nyaman banget. Oh, ini ada dari Veronica 5. Berapa lama Cici belajar pakai menstrual cup ini? Pas pertama kali pakai takut enggak atau biasa aja? Berapa lama aku belajar pakai? Aku belajar pakai ini itu berapa lama ya? Kayaknya pas aku udah bikin video tampon yang ini, next siklusnya aku langsung pakai menstrual cup. Jadi aku lumayan cepet belajar pakai si menstrual cup ini gitu. Pas pertama kali pakai takut atau biasa aja? Aku sih nggak takut ya, karena menurut aku kan ini juga alat yang direkomendasikan oleh medis gitu, jadi aku nggak takut sama sekali sih. Terus ada dari temen aku, V Firly, ganjel banget nggak kalau dipakai duduk atau jalan? Jujur nggak ganjel sama sekali. Dipakai duduk, dipakai jalan, dipakai loncat, dipakai dancing, dipakai apapun, aku nggak merasa ganjel asal kalian sudah tahu cara pakainya yang benar. That's all video kali ini. Mungkin aku udah banyak banget bacot. Semoga bacotan aku bermanfaat buat kalian, karena tujuan aku bikin video ini bener-bener buat edukasi kalian, supaya kalian tahu gimana caranya pakai menstrual cup dan gak takut lagi dan mengurangi sampah buat bumi ini. Go green! Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku, dukung aku terus. Thank you so much buat kalian. Aku happy banget, bener-bener kayak wow, aku bisa menghibur kalian ya gitu. Aku ngerasa aduh jadi mellow. Ya, pokoknya thank you. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya di bawah sini, biar nanti kalian dapat notifikasi kalau misalnya aku upload video baru, dan share video ini ke teman-teman kalian, karena siapa tahu nih teman kalian pengen banget coba menstrual cup tapi belum berani, terus nonton video aku jadi berani deh. Nah, kalian juga boleh nonton video-video aku yang lainnya, yang travel, yang masak, yang bahas soal woman talks. Pokoknya aku ada di sini untuk menghibur kalian. Thank you so much semuanya for watching. I'll see you on my next video. Bye bye guys. I love you so much. Keep on growing and never give up. Bye.